semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap kalian baik-baik aja seperti biasa. Kita masuk ke malam Jumat lagi nih teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Khusus untuk malam Jumat, aku usahakan untuk membahas kisah-kisah horor, misteri, dan cerita rakyat yang menyeramkan yang berasal dari Indonesia, bisa juga dari luar Indonesia. Tapi untuk malam ini aku akan menceritakan, aku akan membahas tentang keangkeran Ancol. Kenapa aku pilih cerita tentang daerah Ancol ini? Karena aku sendiri pun secara pribadi pernah mengalami hal yang aneh dan serem banget di daerah Ancol sana teman-teman. Selain aku ceritain pengalaman aku pribadi, aku juga akan bahas beberapa cerita rakyat menyeramkan yang berasal dari sana. Jadi tanpa basa-basi lagi, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja yuk bahas. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, aku ada pengalaman yang lumayan serem ya, yang berhubungan sama daerah Ancol. Jadi insidennya itu pada saat aku masih kecil, aku masih TK. Nah, aku diajak liburan nih sama bapakku dan mamahku ke Ancol. Aku bertiga aja. Nah, kami bertiga kayak biasa ya, kalau ke Ancol itu kan perginya pagi, sore pulang. Sampai di rumah itu sekitar jam 5 sore. Nah, pulang dari Ancol sampai di rumah, aku di rumah tuh belum ganti baju, belum mandi, aku udah langsung main lagi. Aku main di bawah pohon yang ada di depan rumahku. Untuk kalian yang nonton video malam Jumat aku sebelumnya, pasti kalian udah tahu, aku sempat cerita di depan rumah orang tuaku dulu itu ada pohon jengkol yang besar dan memang lumayan terkenal serem ya teman-teman pohonnya itu. Nah, aku main lah ya di bawah pohon itu, kan ada tanah, ada rumput-rumput pendek gitu. Nah, aku main-main masak-masakan di sana tuh guys. Sampai akhirnya udah mau maghrib, orang tuaku manggil aku suruh masuk ke dalam. Han, udah mau maghrib nih, udah masuk yuk gitu. Jangan di luar, kan maghrib. Sebenarnya aku pas pulang dari Ancol itu ya guys, aku udah tenang, aku udah anteng aja. Aku ngerasa ya udah puas main di sana. Jadi ya udah, aku udah sampai rumah nih, aku udah main di rumah gitu. Udah gak kepikiran Ancol lagi sama sekali. Tapi entah kenapa pas orang tua aku suruh aku masuk ke dalam rumah pas maghrib itu, aku justru nggak pengen masuk ke dalam. Aku ngerasa pengen ke Ancol lagi teman-teman. Jadi ya pas dipanggil orang tua aku masuk, bukannya aku masuk ke dalam rumah, aku malahan lari kenceng banget gitu, mulai lari. Terus tetangga aku yang lihat nanya, kok larian mau kemana? Mau ke Ancol nih, mau ke Ancol lagi gitu aku jawabnya. Dan akhirnya tetangga aku itu teriak-teriak manggil orang tua aku, itu tuh ini mau kemana? Lari-lari tuh, katanya mau ke Ancol lagi. Bapakku langsung keluar kan dan coba untuk ngejar aku. Dan pada saat itu aku larinya kenceng banget tuh teman-teman, dikejar sama bapakku. Dan aku bener-bener lari terus sampai ke depan gang. Padahal rumah aku itu lumayan jauh dari jalan raya guys. Tapi aku lari sampai ke depan gang, itu udah hampir mau ke jalan raya ya. Untungnya berhasil dikejar sama bapakku dan aku ditangkap gitu sama beliau. Kan kalau sampai ke jalan raya bahaya banget ya. Aku ditangkap sama beliau dan akhirnya dibawa pulang. Tapi setelah ditangkap sama bapakku itu, udah aku nggak inget apa-apa lagi. Sampai akhirnya 2 hari kemudian aku baru sadar, dan pas melek tuh aku inget banget aku ngeliat plafon rumah aku yang dulu tuh belum kayak plafon full gitu ya, kayak masih kelihatan kayu-kayunya gitu. Aku melek dan aku lihat, terus di samping aku tuh udah ada mama aku. Dia bilang, Hani udah bangun gitu. Pas aku sadar, karena aku gak inget apa-apa, aku nanya sama orang tua aku, Hani kenapa sih? Diceritain lah sama mereka. Nah ternyata guys, pada saat aku ditangkap di depan gang itu, dibawa pulang ke rumah, aku tuh seperti orang gak sadarkan diri. Aku melek, cuma tatapan mata aku tuh kayak kosong. Diam aja, gak ngomong apa-apa. Diajak ngobrol pun gak ada respon sama sekali. Badan aku semuanya tuh mulai dingin, dari mulai kuping, bibir gitu ya, pokoknya kaki, tangan itu dingin semua, dan mulai keriput. Jadi bibir aku aja tuh katanya sampai keriput kayak nenek-nenek gitu loh guys. Kuping aku juga keriput, tangan aku sini tuh kayak keriput gitu, kayak kelamaan kerendam air. Kaki aku juga dingin dan mulai keriput juga, dan warnanya itu juga berubah jadi agak kebiruan. Akhirnya aku dibawa sama orang tuaku ke klinik yang ada di deket rumah aku, diperiksa sama dokter di sana, dikasih obat, pulang lah ya. Tapi pas tengah malam udah diminumin obat itu pun aku tetap nggak berubah, kondisi tetap kayak gitu aja. Malahan semakin memburuk teman-teman, makin kebiruan, makin dingin, keriputnya juga makin nambah. Bahkan mata aku yang tadinya melek biasa
terasa ini udah sampai mendelik, hitamnya tuh hampir nggak kelihatan lagi sama sekali. Nah, abang bapakku yang paling tua itu katanya beliau memang bisa melihat hal kayak gini, dan beliau juga bisa menangani orang-orang yang ketempelan sama makhluk halus gitu ya teman-teman. Aku panggil abangnya bapakku itu Pak D. Sebenarnya bapakku tuh keluarga Jakarta, asli Jakarta. Cuma karena om aku itu nikah sama orang Jawa dan aku panggil istrinya Bude, jadi aku panggil beliau Pak D gitulah ya. Nah, sedikit ini aja ya, sedikit cerita aja. Sebenarnya orang tua aku juga tipe orang tua yang lebih mengutamakan, lebih percaya kalau anak-anaknya sakit itu dibawa ke dokter, dibawa ke bidang medis lah gitu teman-teman. Cuma karena udah dikasih obat, udah dibawa ke dokter, tapi keadaannya masih gitu-gitu aja, malahan makin parah tengah malam itu. Jadi orang tua aku mikir katanya ya kenapa sih nggak dicoba alternatif yang lain juga. Akhirnya mereka minta tolong sama Pak Deku itu. Pak Deku datang ke rumah, ngelihat kondisi aku, ngecek gitu ya kondisi aku. Dan bener aja menurut beliau aku tuh diikutin sama sosok makhluk halus nenek-nenek yang berasal dari daerah Ancol. Gak ngerti kenapa ya teman-teman, apakah pada saat di sana aku ataupun orang tua aku bersikap yang menurut dia mengganggu, atau mungkin karena dia nenek-nenek jadi kayak suka sama aku yang satu masih anak kecil, jadi diikutin sama dia sampai ke rumah. Entahlah ya, nggak tahu alasannya apa. Yang jelas kenapa aku sampai ngotot banget mau balik lagi ke Ancol, karena memang ya dipengaruhi sama sosok nenek-nenek tersebut. Setelah ketahuan begini, akhirnya Pak De aku memutuskan untuk pindahin sosok nenek tersebut yang ngikutin aku itu ke salah satu kebun yang ada di sana. Jadi kan memang kita keluarga Jakarta gitu ya, jadi nyebutnya kebon gitu guys. Nah udah mau dipindahin deh ke salah satu kebon di sana gitu, karena kan memang di deket rumah aku dulu itu banyak banget kebonnya, pohon pisang dan pohon bambu yang paling banyak tuh. Untungnya pada aku itu berhasil guys mindahin sosok nenek tersebut dari badan aku, dan setelah dilakukan itu semua aku kembali seperti semula lagi. Badan aku nggak dingin, mata aku nggak mendelik lagi, terus tangan-tangan aku juga udah nggak keriput, nggak dingin lagi, pokoknya udah kembali kayak semula lah. Pagi harinya sekitar jam 6 itu aku sadar. Nah itu yang aku bilang ceritain tadi ya, aku bangun lihat mama aku ada di sebelah, ini udah bangun. Terus aku inget itu pas bangun aku langsung ditawarin mainan sama mamaku guys, kayak mau beli mainan. Nah, mungkin karena udah bersyukur banget gitu ya, aku udah balik lagi kayak normal, udah sadar lagi. Walaupun aku inget pas bangun itu emang badan aku lemes banget rasanya guys, karena perasaan aku emang kayak tidur semalaman aja, padahal 2 hari itu aku nggak sadar dan baru mulai sadar lagi guys, nggak berasa sama sekali. Gila, bahaya banget ya. Nggak tahu juga deh kenapa aku bisa sampai ketempelan begitu. Yang jelas ya alhamdulillah untungnya bisa kembali normal lagi gitu. Nah setelah aku cari-cari infonya, beberapa ciri-ciri orang yang sedang ketempelan alias kesurupan gitu ya, memang ada sih beberapa cirinya yang waktu itu aku alami ya. Kayak yang pertama tuh disebutkan tatapan matanya tajam dan kosong. Nah ini aku sempat alami ya, jadi tatapan mata aku kan kosong gitu. Terus yang kedua, suara berubah, nggak seperti suara biasanya berubah total lah. Tapi ini aku nggak mengalami karena kan aku nggak mengeluarkan suara sama sekali waktu itu. Tiba-tiba punya kekuatan fisik yang nggak biasa, di luar logika, kayak bisa terbang, melempar satu hal yang berat kayak gitu, atau ngangkat suatu yang berat banget. Tapi ini aku nggak ngalamin juga ya, karena aku alhamdulillah nggak sampai kayak begini. Terus yang terakhir, matanya aneh, entah dia ngeliat ke atas, ke bawah, pokoknya aneh gitu, mendelik, kelihatan putihnya aja. Nah ini aku juga mengalami ya teman-teman, jadi kayak mendelik gitu teman-teman, seperti yang aku tadi ceritain. Nah ternyata daerah Ancol selain terkenal ada tempat wisatanya di sana, karena ini adalah tempat wisata tertua di Jakarta ya teman-teman. Beroperasi aja tuh udah mulai dari 1966, jadi memang udah tua, udah lama banget. Nah ada banyak banget cerita-cerita menyeramkan di sana loh guys. Sebelum Taman Impian Jaya Ancol ini dibangun, katanya di sana itu memang banyak rawa-rawa, ilalang yang tinggi, empang, dan juga hutan bakau dengan keadaan yang gelap. Nah karena keadaan yang menyeramkan ini, jadi memang banyak cerita-cerita serem dan mistis yang muncul di sana. Karena cerita dan kisah-kisah mistis ini, jadi di sana terkenal serem dan angker juga. Tapi ya ini sama sekali nggak menghalangi para wisatawan untuk berlibur ke sana, main-main di sana. Termasuk aku juga teman-teman, karena aku berpikir, oh ya selama kita nggak ganggu, kita nggak akan diganggu gitu. Sebisa mungkin kita
bersikap menghormati penghuni lain yang ada di sana lah ya. Permisi, pokoknya jaga sikap kita dimanapun kita berada. Cerita seram yang paling terkenal di daerah sana pastinya tidak lain tidak bukan ya, si manis Jembatan Ancol. Aku yakin kalian semua pasti udah tahu banget, saking terkenalnya juga dulu pernah dibuatin filmnya, film layar lebarnya juga ada ya teman-teman. Film seriesnya juga dulu terkenal banget dan seru, aku juga suka nontonnya. Sedangkan buat asal mulanya si manis Jembatan Ancol sebenarnya ada dua versi nih teman-teman. Versi yang pertama, awal mulanya terjadi pada abad ke-18. Waktu itu Jakarta namanya masih Batavia. Jadi pada waktu itu ada seorang gadis yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kawasan Ancol. Nama gadis itu adalah Mariam, umurnya 16 tahun. Dia dikenal sebagai gadis yang cantik, baik. Kenapa Mariam ini bisa ditemukan dalam kondisi mengenaskan begitu? Jadi dari ceritanya nih teman-teman, sebelum kejadian itu, Mariam bekerja di salah satu rumah pedagang tua yang kaya raya di kampungnya. Kecantikannya Mariam ini ternyata bikin majikannya itu tertarik banget. Padahal majikannya ini udah tua ya teman-teman dan udah punya istri juga. Jadi Mariam itu mau dilamar, mau dinikahin menjadi selirnya gitulah. Mariam menolak lamaran majikannya ini, tapi majikan tuanya ini maksa Mariam terus, nggak pernah menyerah. Akhirnya Mariam memutuskan untuk kabur dari rumah tersebut. Tapi pas kabur, Mariam nggak berhasil lolos karena majikannya itu mengutus beberapa preman untuk menangkap Mariam. Majikannya ini sebenarnya nyuruh preman-preman tersebut nangkap Mariam dan dibawa lagi ke rumah untuk diserahkan ke majikannya itu. Tapi emang dasar parah banget, para preman ini malahan setelah berhasil menemukan Mariam, berhasil menangkap Mariam, mereka melakukan hal yang nggak pantas ke Mariam secara bergilir sampai akhirnya Mariam itu nggak bisa selamat. Setelah melakukan hal yang parah banget ini, untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan supaya nggak ketahuan sama majikannya juga, mereka memutuskan untuk membuang tubuh Mariam ke area persawahan yang gak jauh dari lokasi kejadian, dan itu adalah kawasan dimana Jembatan Ancol sekarang berdiri guys. Serem banget ya. Nah, versi kedua cerita si manis Jembatan Ancol ini didapat dari seorang budayawan Betawi yang bernama Ridwan Saidi. Menurut beliau, ceritanya ini diambil dari saksi hidup yang melakukan investigasi di tahun 1955 sampai 1960-an. Pada waktu itu ada seorang gadis bernama Siti Ariyah. Dia tinggal di rumah bersama ibunya yang bernama Ma Emper. Nah, mereka tinggal berdua aja karena suaminya Ma Emper ini sudah meninggal. Ma Emper dan Siti Ariyah sebenarnya nggak punya tempat tinggal. Makanya mereka itu menumpang di rumah milik salah satu juragan kaya di kampungnya. Pada saat Arya berumur 16 tahun, juragan kaya tersebut naksir alias tertarik ya sama Siti Ariyah. Tapi juragan kaya ini ingin menikahi Siti Ariyah dan menjadikan Siti Ariyah istri keduanya. Siti Ariyah menolak lamaran dari juragan kaya ini dan dia memutuskan untuk melarikan diri. Pada saat dia melarikan diri di Batavia, dia bertemu dengan seorang pedagang tembakau asal Pekalongan keturunan Tionghoa yang bernama Oi Tambahsia. Bukannya aman kabur dari juragan tersebut, Siti Ariyah malah ketemu sama Oi Tambahsia ini karena Oi Tambahsia ini terkenal sebagai playboy yang suka mainin wanita. Nah, ternyata Oi Tambahsia ini suka sama Siti Ariyah. Dia mau memacari Siti Ariyah, tapi Siti Ariyah nggak mau. Akhirnya dia kabur lagi nih untuk kedua kalinya. Tapi kali ini dia nggak berhasil karena Oi Tambahsia ini menyuruh dua orang preman suruhannya untuk menangkap Siti Ariyah. Siti Ariyah berhasil ditemuin sama preman tersebut, tapi dia melawan teman-teman, nggak mau langsung ditangkap gitu ya. Tapi pada saat melawan itu dia malah makin diserang sama kedua preman tersebut sampai akhirnya dia nggak selamat. Tapi dalam cerita versi kedua ini Siti Ariyah nggak dilakukan secara nggak pantas, cuma diserang aja gitu sampai dia nggak bisa selamat. Tubuh Siti Ariyah kemudian dibuang sama dua preman tadi sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol sekarang guys. Siti Ariyah pun menjadi si manis Jembatan Ancol. Dia gentayangan
jangan-jangan menjadi arwah penasaran, karena pada saat meninggal dia kan meninggalkan ibunya sendirian. Jadi Siti Ariyah ini, aduh aku merinding. Jadi Siti Ariyah ini mau kasih tahu ke ibunya keberadaan dia gitu, ada di mana. Menurut pengakuan masyarakat setempat, di area pembuangan tubuhnya Siti Ariyah ataupun Maryam itu ya teman-teman, memang sering ditemukan, dilihat sosok penampakan wanita yang berambut panjang. Dan sosok ini sering lewat gitu, ngagetin sampai bikin pengendara di sana nggak fokus dan akhirnya mengalami banyak kecelakaan gitu di sana. Nah, kabar ya kalau mau lewat sana supaya nggak diganggu harus membunyikan klakson sebanyak 2 kali. Ada juga pengakuan dari beberapa orang daerah sana yang bilang banyak juga tukang ojek yang kayak salah bawa penumpang. Jadi kalau tukang ojek ini merasanya dia itu membawa penumpang seorang wanita cantik. Padahal kalau orang-orang ngelihat dia tuh nggak bawa penumpang apa-apa, kosong. Dan menurut banyak orang ya bukan penumpang beneran, bukan manusia, itu ya makhluk halus guys. Ada juga yang lagi mancing di sana malam-malam terus ditunjukin penampakan hantu si manis jembatan Ancol ini. Serem banget ya. Selain cerita si manis jembatan Ancol ini, di kawasan sana juga ada beberapa tempat yang dikenal angker. Yang pertama adalah kuburan Belanda. Di Ancol ada kuburan Belanda Ereveld, tepatnya berada di bagian barat Ancol dekat sama Pantai Karnaval. Menurut penjaga Pantai Karnaval, kalau malam-malam ya di kuburan itu sering ada penampakan monyet berkeliaran. Padahal di sana itu nggak pernah ada monyet guys harusnya. Makanya motor atau mobil yang lewat sana malam hari, tengah malam atau dini hari itu nggak ada yang kayak pelan-pelan, pasti ngebut karena takut ketemu sama penampakan monyet ini. Padahal memang kalau siang hari kuburan Belanda ini kelihatannya indah, bagus banget. Cuma ya namanya kuburan, kalau malam hari gitu ya pasti ada aja lah ya. Selanjutnya adalah Eco Park. Sebelum menjadi Eco Park, tempat ini dulunya adalah lapangan golf. Nah dulu pas masih jadi lapangan golf, katanya banyak pengunjung yang mengalami kejadian aneh dan mistis di sana guys. Suasananya mistis, hawanya aneh katanya, dan memang pengunjung di sana tuh sering mendengar suara wanita menjerit kenceng banget. Kalian bayangin gak sih guys? Tapi setelah dibangun Eco Park, katanya jeritan wanita itu semakin lama semakin menghilang. Lanjut nih teman-teman, jadi ini masih berhubungan dengan si manis jembatan Ancol. Pasar seni itu katanya adalah tempat atau rumahnya si manis jembatan Ancol. Ada satu cerita mistis yang terkenal banget di pasar seni itu dan terjadi pada tanggal 4 Juli 1978. Ada seorang pelukis di pasar seni yang disebut sebagai Mbah Broto. Nah, pada tanggal 4 Juli 1978 itu, Mbah Broto kedatangan seorang customer yang minta dilukis, teman-teman. Customernya ini adalah seorang wanita, dan sebenarnya wanita ini datang harinya udah malam, dalam keadaan gerimis juga. Tapi karena Mbah Broto nggak mau mengecewakan customer, akhirnya dia mau gitu bersedia melukis wanita tersebut. Walaupun keadaan gerimis, Mbah Broto langsung siapin semua kanvasnya, alat lukisnya, dan mulai melukis wanita tersebut. Awalnya beliau itu kayak melukis sketsanya dulu gitu ya teman-teman. Nah pas sketsanya udah jadi, Mbah Broto izin dulu nih sama customernya, saya mau ke kamar kecil dulu ya, kebelet gitu. Akhirnya ya Mbah Broto ke kamar kecil, tapi setelah dia keluar dan mau meneruskan lukisannya itu, customernya ini udah menghilang, wanita tersebut nggak ada. Mbah Broto kaget banget, loh ini kemana, kok belum selesai, orangnya udah pergi. Dia nanya lah sama salah satu pelukis lain yang ada di sana juga bernama Nasyar. Nasyar ini bilang sama Mbah Broto, oh iya tadi wanita itu pergi ke arah sana. Ditunjuk lah ya sama Nasyar, dan Mbah Broto langsung cepet-cepet ke arah yang ditunjuk Nasyar itu untuk mengejar wanita tersebut. Mau nanya lah, penasaran dia, kenapa ya kok belum selesai udah pergi. Tapi pas Mbah Broto kejar, nyusul, serem banget ya teman-teman, karena dia melihat ketemu sama wanita itu, tapi wanitanya itu nggak menapak ke tanah, jadi kayak melayang gitu. Keesokan harinya Mbah Broto ceritain tentang kejadian ini sampai masuk berita juga beliau guys, dan banyak juga sih orang yang berpikir kalau Mbah Broto ini bohong karena cuma pengen terkenal aja. Cuma Mbah Broto bersumpah kalau dia nggak bohong, katanya dia jujur, dan Nasyar itu adalah saksinya. Nah Mbah Broto tetap menyelesaikan lukisan tersebut ya teman-teman, karena kan sketsanya memang sudah terbuat. Setelah diselesaikan, ternyata itu adalah sosoknya si manis jembatan Ancol guys. Bisa-bisanya coba, aduh. Jadi ya kemungkinan yang datang ke sana meminta untuk dilukis sama Mbah Broto adalah
sosok si manis jembatan Ancol. Nah, setelah kejadian ini pada awal tahun 90-an terjadi hal yang aneh ke Mbah Broto, guys. Jadi dia ini tiba-tiba menghilang dan dikabarkan sudah meninggal dunia. Tapi beberapa tahun kemudian Mbah Broto muncul lagi di pasar seni. Cuma nggak lama, habis itu beliau menghilang lagi dan sampai sekarang keberadaannya beliau itu ya nggak diketahui apakah beliau masih hidup ataukah gimana, nggak ada yang tahu. Bahkan anak-anaknya aja tuh nggak tahu. Salah satu anaknya bilang kayak gini, teman-teman, bapak itu sudah beberapa kali memang mau pergi, tapi karena usia mulai lanjut dan saya khawatir kecelakaan, maka saya selalu melarang. Namun entah kenapa di hari terakhir saya bertemu bapak, saya betul-betul tertidur pulas di kursi ruang tamu dan bapak tiba-tiba sudah pergi. Sampai hari ini tidak pernah pulang dan tidak ada beritanya. Aduh, kira-kira Mbah Broto itu kemana, di mana, keadaannya kayak gimana ya teman-teman ya. Kita doain semoga baik-baik aja ya beliau ya. Tapi ada yang bilang kalau Mbah Broto ini moksa. Apa sih moksa? Nah, kalau dari infonya ya, moksa itu adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki arti melepas semua ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi di kehidupan fana. Di Indonesia sendiri ternyata kabarnya tuh banyak yang melakukan moksa ini, teman-teman, dan sampai sekarang mereka yang melakukan moksa ya memang keberadaannya nggak bisa ditemukan. Nah, kabarnya juga setelah cerita dari Mbah Broto ini yang memang serem banget, pasar seni tuh jadi mulai sepi, guys, karena orang-orang tuh pada takut datang ke sana. Cuma ya pasar seninya tetap berjalan sampai sekarang sih ya kabarnya. Aku juga udah lama nggak ke sana sih, teman-teman. Mungkin kalian ada yang sering ke sana juga ya, semoga aja rame lagi ya. Oke, teman-teman, aduh itu dia kisah malam Jumat kita kali ini. Iya, tempat yang terkenal dengan sejarah atau cerita yang menyeramkan banget ya. Dan menurut aku yang paling serem ya cerita si manis jembatan Ancol. Begitu juga dengan cerita yang Mbah Broto, itu kayak bikin penasaran banget deh. Latar belakang cerita si manis jembatan Ancol pun aduh serem banget. Kalian sendiri ada nggak sih yang pernah mengalami kejadian mistis atau mungkin diganggu oleh sesuatu di kawasan Ancol sana, guys? Atau mungkin pas lewat jembatannya kalian merasakan sesuatu, ngalamin sesuatu gitu? Coba deh kalau pernah kalian kasih tahu aku dong di kolom komentar, pengen banget denger deh. Dan untuk kalian yang misalkan ada request aku mau bawain cerita horor apa selanjutnya, boleh silahkan DM aja ke Instagram aku ya, hanifastori92. Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian-kejadian yang kayak gitu, pengalaman pribadi kalian gitu ya, boleh kirimin juga ke DM Instagram aku itu, teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di malam Jumat selanjutnya. Bye-bye.